gitu. Semangat Pak Afrizal, tuh ada semangatin, tuh semangat Pak Afrizal. Oke ya guys ya. Jadi Doktif bakalan respon karena langsung dari Palembang. Jadi karena beliau Pak Afrizal masih dikenakan wajib lapor ya Pak. Ya, dan beliau kan taat hukum jadi masih melakukan pelaporan. Dua kali ya. Jadi kita yang ke sini ya. Suaranya agak kencang ya? Iya, agak kencang ya. Oke, agak kencang. Iya, agak kencang. Oke. Oke guys ya, jadi udah siap? Record ya? Oke. 1, 2, 3, ya. Oke, jadi Pak Afrizal, salam kenal dulu dengan Dokter ya. Oke, Pak Afrizal ini bekerja sebagai apa di DRL? Saya dulu bekerja sama DRL, ya pengawal pribadi, asisten pribadi, asisten menangkap itu semua. Yang bisa dikerjain, saya kerjain. Asri gitu ya pokoknya ya? Oke, Asri. Berapa tahun Pak Afrizal? Kurang lebih hampir 2 tahun loh. Hampir 2 tahun. Dari tahun? Dari tahun 2020 sampai 2022. 2022. Oke ya guys ya, jadi Pak Afrizal ini bekerja dengan DRL atau yang Dokter bilang di sini, sering Dokter bilang sekarang Suneo itu selama 2 tahun. Nah, jadi akunnya Dokter saat ini lagi disita oleh Kepolisian Jakarta Selatan atas laporan dari DRL. Oke. Jadi apa sih sebenarnya yang membuat Pak Afrizal kok sampai resign dari beliau Kerja. Saya merasa tidak nyaman loh bekerja dengan DRL ini. Saya sudah pernah menyatakan mau resign, tapi pernah dibilang dia, saya masih ingat itu di klinik dia di Jakarta Selatan. Dibilang dia mau cari kerja itu susah katanya. Kamu mau kerja apa lagi katanya. Saya bilang urusan kerja, urusan rezeki itu saya punya Allah. Saya bilang gitu. Saya punya Tuhan. Dia yang ngatur. Saya pernah bilang begitu. Oke. Terus di sini nanti guys kalau kalian mau tanya boleh nanti Dokter mungkin Riko nanti kalau mau tanya kamu baca ya komentarnya kalau ada yang mau ditanya-tanya. Oke. Terus nah Dokter juga melaporkan DRL tentang produk suplemen white tomato. Ya, yang ditempeli stiker. Apakah Pak Afrizal pernah lihat? Kalau white tomato saya kurang tahu. Boleh. Ya, yang tahu tentang apa produknya dia? Pernah melihat nggak ada kegiatan untuk menempelkan stiker yang lain-lain? Saya tidak pernah tahu kalau tentang white tomato. Tapi saya pernah dengar pada saat dalam ruangan dan ada penasihat hukum mereka. Oke. Kan ditanya pada saat itu. Kan waktu itu dia sedang ada masalah sama nah, saya hanya dengar pada saat itu ditanya sama pengacara mereka, produk dokter ini apa yang belum bepom, jadi kita tahu kita bisa backup kan gitu katanya kan kalau nanti apa. Pada saat itu apa itu yang disuntik di sini tuh yang digantung di apa itu? Oh, digantung di podcastnya dia itu. Ya, yang warna merah itu, yang warna merah itu. Nah, itu katanya itu saya dengar pada saat itu yang belum Badan Oke, pada saat itu mungkin injeksinya ya. Oke, terus? Nah, itu tapi kalau white tomato saya kurang tahu, saya tidak pernah mendengar dan melihat. Betul. Oke. Terus apa lagi ya? Oke. Berarti DNA salmon juga enggak ya? Enggak tahu ya. Oke. Terus Dokter mau tanya, kan DRL ini pernah kuliah di Udayan? Iya, betul. Tahu ya? Betul, saya yang sering nganter ke sana. Oh, itu juga? Iya, saya ikut ke sana. Ada Udayan ya? Iya, saya. Dan Pak, emang kan jalan-jalan juga ke Bali juga ya? Jalan-jalan. kerja dong. Kerja, oke. Nah,
Jadi pada saat itu sebenarnya siapa sih yang mengerjakan tugas dan sebagainya? Kalau saya dong, yang sering kan waktu itu kan banyak kuliah itu online pada saat itu kan. Betul, pada saat masih pada saat COVID itu ya COVID, guys, masih COVID ya. Jadi kita kalaupun mau kuliah itu biasanya melalui online. Ya, Gitu. jadi Zoom. Yang sering ngerjainnya pada saat itu ya karyawan dia juga si Sasa. Dia. Ya. Jadi bukan dia sendiri, ya, Bukan dia sendiri. Bukan dia, nanti si Sasa yang disuruh. Kalau dia sedang jalan kan Sasa yang disuruh. Jadi gitu ya guys. Tapi alhamdulillah beritanya Pak Eza bahwa beliau sudah di DO. Ya saya tahu dong. Dikeluarkan ya. Karena untuk hasil ujian itu saya tahu dia nggak lulus. Betul. Tahu nggak dia harus tahu? Tahu saya. Guys, ini adalah salah satu ya bukti bahwa DRL itu melakukan pembohongan publik. Dari mana? Pada saat dia bilang, saya kan sudah mengikuti setiap aturan dari Udayana. Nah, jadi sebenarnya di sini DRL itu sudah tahu orangnya nggak lulus. Tapi pada saat Dokter mengungkapkan itu ke publik, dia memutarbalikan. Dia bilang bahwa saya tidak tahu. Bahkan dari mana Dokter itu tahu saya sendiri tidak menerima keputusan dari universitas. Dan di sini ketahuan lagi bahwa DRL melakukan pembohongan. Bahwa sebenarnya dia tahu dia nggak lulus ya. Tahu dong. Kan saya bilang dong, jadi kayak mana kuliahnya? Oh biarin aja. Nanti kan lama-lama nanti yang Udayana sendiri yang mendidik saya katanya, yang melupakan saya. Jadi kan nama saya tetap bagus, kata dia kayak gitu. Mungkin kan, sudah ya. Oke. Terus, oh iya, ada pertanyaan juga yang bikin saya penasaran nih. Saat ini kan saya lihat dia mengeluarkan produk yang namanya penumbuh rambut. Ya, jadi dia jualan beberapa kan nggak iklannya penumbuh rambut atau sebelumnya. Pernah. Nah, Pak Afrizal ini kan setiap hari bersama dengan beliau. Apakah rambut yang saya tahu dia kan rambutnya tipis dan agak botak ya? Ya, ini rambutnya tipis dan agak botak. Tapi dia menjual serum penumbuh rambut ke masyarakat Indonesia. Inilah salah satu bentuk pembohongan. Betul nggak? Dia rambut asli atau bukan? Jelasin aja. Rambutnya ya rambut palsu. Saya pernah disuruh antar itu rambut palsu ke Jakarta Barat, ke New Hair itu, menyuci white-nya itu. Oh, New Hair, iya. Jadi kalau pagi dia podcast itu atau apa pagi dia pakai penutup kepala itu pakai rambut asli. Kalau dia sudah pakai rambut palsu baru dia nggak pakai apa. Jadi kalau pakai topi itu betul rambut asli ya dia ya. Iya, kalau pagi lah pokoknya dia itu sering pagi loh, nggak dipakai kan tidur apa itu pakai yang penutup kepala itu, nah itu rambut asli dia dong. Itu pakai itu rambut palsu itu. Nah itu palsunya banyak kan ganti-ganti. Ya, ada entah berapa lah saya nggak ingat, pokoknya ada lah, pokoknya itu rambutnya palsu itu. Oke, jadi udah ya guys, ini salah satu bentuk lagi kebohongan 8 daerah dan terbuka lagi. Jadi kalian sudah ya, itu yang apa yang dia jual itu udah nggak usah dibeli lagi, please. Ya, ini satu persatu terbuka kok. Jadi dia menjual yang namanya serum Bopen, nggak bisa. Bopen itu nggak bisa hilang hanya dengan serum, itu harus treatment. Ya, begitupun yang kamu jual DRL yang namanya serum penumbuh rambut, tumbuhin dulu rambut kamu. Ya sebelum menyuruh masyarakat Indonesia beli produk kamu. Paham ya sampai di sini? Oke. Terus kita kembali lagi ke masalah award yang selama ini selalu dia bangga-banggakan karena dia bilang Dokter nggak pernah menerima award. Guys, kasih tahu ya, Dokter sudah 17 tahun, bahkan sampai saat ini 18 tahun guys. Dokter tahu award itu bisa dibeli. Jadi begitupun dengan DRG yang selalu membanggakan award itu semua bisa dibayar dengan uang. Ya. Nah sekarang Pak Afrizal silakan bercerita tentang award. Setahu saya baru saya dengar memang punya nyari itu beli tuh. Terakhir sebelum saya di kantor polisi ini, saya masih teleponan, masih berkabar dengan kawan saya di tim DRL dulu, namanya Miftah. Nah, Miftah ini sendiri yang cerita, dia yang urus. Waktu si DRL ini dapat klubnya Pak Erick Thohir. Oh iya. Dia sendiri yang cerita. Itu saya kan yang ngurus katanya.
Itu penghargaan dikasih kok nggak sama Kak kayak yang dulu beli kata dia. Kan pernah dengar kan guys tuh, jadi semua bisa dibeli. Jadi dokter cuma ngomong semua fakta by data. Dan kenapa kok sampai akunnya dokter keburu-buruan disita? Karena untuk mencegah berita ini tersebar guys. Karena dia tahu dokter akan melakukan preskon gitu. Tapi dokter yakin ya media ini nggak akan pernah bungkam. Media akan berbicara lebih dahsyat dibanding akun dokter yang disita. Ya, jadi ini akan lebih dahsyat efeknya. Akun dokter disita silakan, masih banyak corong-corong yang akan bicara, terutama masyarakat. Yang dia paling takutkan adalah jatuh miskin. Betul. Ya. Betul. Jadi, menurut pandangan Pak Afrizal sendiri, apakah seorang DRL ini benar-benar mu'alaf? Kalau saya pribadi dong, saya tidak percaya dia mu'alaf. Karena saya 2 tahun hampir 2 tahun kerja sama dia, selalu Islam ini selalu jelek di mata dia. Betul. Saya ini pernah kejadian waktu di Surabaya. Saya udah pagi-pagi sudah bilang sama dia, Dok, mohon izin ini hari Jumat. Ya. Saya mau sholat Jumat dok. Saya bilang. Jadi saya setelah izin, saya sholat Jumat. Begitu saya pulang lagi, dia sudah nggak ada, saya ditinggal. Terus saya bilang, kamu bisa nggak sholat Jumat itu jangan lama-lama? Nggak usah kau dengar itu apa yang ngomong-ngomong itu. Saya bilang nggak bisa dok, saya bilang. Umat Islam, saya bilang, itu harus didengar. Dan afdal sholatnya, biar saya bilang kayak gitu. Iya, tapi nunggu kau lama kali katanya, lama sekali katanya kayak gitu. Padahal kita sholat Jumat paling lama 40 menit lah ya. Kan dari 30 menit sampai 40 menit aja sebenarnya. Jadi saya, kalaupun katanya dia masuk Islam, saya nggak percaya. Sama Pak Afrizal saya juga. Tapi kalau saya sudah ada buktinya sebenarnya. Ada juga kesaksian dari teman-teman, bahkan di rumah dia pun masih dia makan B2 itu. Itu kesukaan dia tuh. Oh? Itu kesukaan dia. Belinya di mana tahu ya? Dia kemana-mana, itu harus makan itu. Ya betul, saya setuju memang. Dia selalu bilang sekarang dia makannya sembunyi-sembunyi. Oke ya. Terus ada lagi. Oh iya ini. Seorang DRL itu terkenal banget dengan podcastnya sebagai pembela wanita. Ya, ini agak serem nih guys bahasannya guys. Ya, ini agak serem nih bahasannya. Pada saat Doktif ada Pak Afrizal itu kan disodori foto dan bicara bahwa itu disuruh oleh Doktif. Masih ingat kejadian itu? Oke. Foto itu adalah foto asli atau foto editan, ya, yang Pak Afrizal buat. Itu foto asli dok. Foto asli. Foto asli. Foto asli dia bersama istrinya DRE atau bersama dengan wanita lain. Wanita lain dok. Simpenannya itu. Tuh. Dengerin ya guys ya. Jadi tolong ya yang di luar, kalau dibilang daerah itu penyelamat wanita, mulai kalian beransur macam itu. Tapi kalau menurut saya, dia itu daerah itu perusak wanita. Nah, jadi hati-hati. Ya, dengerin ya. Jadi selama ini kalian begitu dicuci otaknya dengan pengiringan opini yang dilakukan di podcastnya. Ya, DRL ini seolah-olah kayak membela banget wanita. Enggak guys, ya begitu banyak wanita-wanita sudah jadi korbannya dia. Jadi bisa dipastikan ke wanita lain ya. Wanita lain dong. Yang di Singapura, yang itu wanita lain ya. Iya. Ya, oke ya guys ya. Nah ini juga yang sempat menjadi boleh ini kalau teks si daerah juga boleh. Biar dia agak jantungan mungkin ya guys ya. Ini real ya, nggak ada yang namanya gimmick, nggak ada settingan. Pak Afrizal di sini Dovi tidak pernah memaksa Pak Afrizal untuk berbicara tidak sesuai dengan fakta. Demi Allah tidak ada ya. Pak Afrizal berani nggak kalau misalnya sampai demi Allah apa yang saya katakan ini adalah suatu kebenaran? Saya berani dok, saya tantang dia. Katanya dia sudah muslim, saya tantang dia mau bola. Sumpah. Berani ya? Berani dok. Tuh lihat ya guys ya. Oke. Oh iya. Tentang pengoplosan body lotion. Jadi gini ya guys, brand Helwa itu sudah mengakui bahwa memang night cream-nya itu mengandung haki. Kita sebutnya ya. Oke.
Tetapi di body lotion itu owner brand Helwa tidak pernah memasukkan bahan kandungan berbahaya di situ. Untuk body lotion, jadi untuk DRL, surat yang kamu sertakan di akun kamu itu adalah nitrate. Jadi jangan lagi kamu melakukan penggiringan opini. Ya, masyarakat sudah cerdas. Yang dokter permasalahkan itu bukan night cream. Yang dokter permasalahkan adalah body lotion. Silakan Bapak cerita, bagaimana kronologi cerita. Pada saat itu dong, kan Ibu Kartika Putri sama yang ini kan masih ada permasalahan. Nah, pada saat itu kalau tidak salah mau gelar perkara. Gelar perkara. Iya. Di Mabes ya pada saat itu. Mabes Polri. Nah, sebelum kejadian itu tepatnya di apartemen Perdewan. Udah ada nomornya. Nah, di situ saya melihat dengan mata kepala saya. Saya berani bersumpah demi Allah. Saya melihat. Pada saat itu memang saya tidak bisa merekam atau membutuh, tidak bisa. Dia mencampurkan yang namanya apa itu? Zat berbahaya itu. Yang ada di foto itu. Nah, yang ada di foto itu. Nah, yang ada di foto itu betul itu. Dia mencampurnya dari corongnya itu dicampur, dari dalam juga dicampur. Dicampur langsung di situ berarti? Iya di situ. Dia sendiri atau semua orang? Dia sendiri. DRL sendiri? Dia sendiri. Guys, lihat ya, DRL sendiri Dia yang sendiri. mencampurkan body lotion. Dia sendiri. Sampai sekarang dia tidak berani melakukan klarifikasi tentang itu. Dia Karena sendiri. dia sendiri melakukannya. Itu baru yang namanya menjatuhkan brand. Ya. Jadi dia sendiri yang mencampurkan Dia sendiri. body lotion dengan refactoring, body Dia lotion sendiri. merah dengan refactoring tersebut. Dia Selanjutnya gimana? Setelah dicampurnya, dia masuk ke kamar dia. Lalu saya tengok kan, apa ini kan? Nah, saya punya inisiatif, saya kan, saya foto lah itu. Saya foto. Oke. Nah, saya foto. Itu yang refactoringnya itu udah dibuang ke kotak sampah, saya ambil. Jadi saya susun kayak itu lagi ya kan. Oke. Nah, saya yang foto lah yang itu. Memang yang bukti-bukti yang itu diserahkan ke kepolisian sekarang ini ya. Iya. Karena dokter sudah kasih juga ke kepolisian untuk sebagai barang bukti juga bahwa itu adalah fakta. Ya. Itu udah fakta itu. Oke. Jadi dicampur, terus selanjutnya gimana? Selanjutnya setelah dicampur, ditelepon anggotanya suruh ambil bawa itu. Anggotanya inisialnya ada M juga. Iya. Oke, terus Suruh ambil, terus dibawa ke lab. Yang bawa ke lab itu si Hans ya. Hans yang melakukan syuting ya itu Hans ya, berarti yang menjemput juga Hans ya. Yang menjemput di Medan? Ya, Hans. Nah, setelah dibawa itu ke lab, baru keluar hasil lab, baru dipasang dia di status dia di IG. Nah, maksudnya ini. Jadi guys, setelah itu dipasang ceritanya di Giveaway bahwa produk body lotion dari brand Helwa itu mengandung bahan berbahaya. Itu fitnah yang sangat kecil. Itu yang namanya menjatuhkan. Jangan dibandingkan dengan dokter. Yang dokter sampaikan itu adalah fakta. Nggak pernah dokter foto-foto. Itu perbuatan dosa. Ya, gitu. Jadi nggak pernah yang namanya dokter foto. Yang dokter lakukan langsung masukin ke lab. Hasil keluar dokter sampaikan. Makanya sampai sekarang pun brand-brand owner pun yang ada malah meminta maaf, memperbaiki. Nah, pada saat itu brand Helwa sempat juga ribut kan pada saat itu ya, tapi suaranya nggak terdengar. Kenapa guys? Karena pada saat itu kita semua tertipu oleh dia. Kita semua tertipu dengan brand image-nya dia, framing-nya dia sebagai seorang dokter yang membela masyarakat. Begitu hebatnya, ya begitu hebatnya dia memframing itu semua. Oke. Terus di sini ada lagi yang mau ditanya enggak guys? Ada lagi yang mau ditanya enggak? Ari bilang di sini tidak ada yang namanya mengolok. Di sini membuka kebenaran. Ya, di sini enggak ada. Kalau kamu mau membela, silakan beli produk DRL. Silakan coba, ada nggak hasilnya? Ya, karena bahkan adiknya sendiri pun mengakui produknya itu adalah overpriced dan overpriced. Adiknya sendiri pun mengakui. Ya, jadi
Dia ada cerita Atlantis, pernah Atlantis? Pernah yang ke Bali yang punyanya Atlas. Oh, Pernah? pernah. Pernah main ke Bali? Pernah. Berarti pernah ketemu Bang Otman juga? Pernah ya? Sering ketemu? Sering. Oke. Kalau di Bali sering sama perempuan yang disebutin itu atau lain lagi? Lain lagi dong. Lain lagi. Ya, lain lagi. Jadi rumah yang saya post itu rumah siapa? Itu simpenannya lah itu, simpanan dia tuh. Jadi bukan istrinya ya, betul Bukan. ya? Bukan. Jadi untuk istrinya nggak apa-apa, ya. Jadi apa yang Dokter sampaikan di konten yang Dokter sebelumnya itu adalah fakta, ya. Nggak ada. Dan istrinya pun jangan lagi membackup, ya. Karena kebenaran itu nggak akan bisa, mau seperti apapun ditutup itu pasti akan terbongkar, kebusukan pasti akan tercium, ya. Jadi kita doakan untuk DRE bisa mengungkap juga kebenarannya, ya, karena harus terus masyarakat Indonesia ini harus kita buat cerdas, smart bersama-sama, benar ya? Bagaimana sih karakter DRE sebenarnya yang Pak Afrizal lihat sampai yang Dokter itu kaget loh ya, maksudnya kan Pak Afrizal sudah setia banget selama 2 tahun ya, kok tiba-tiba bisa melakukan hal seperti yang kemarin Pak Afrizal alami. Jadi karakternya sebenarnya di matanya Pak Afrizal itu seperti apa sih seorang DRL ini? Saya kenal dia dulu sebelum dia jadi orang hebat, saya kenal. Ini kalau sekarang berarti melihatnya hebat dan tanda kutip ya. Kalau saya bukan hebat ya, itu memang hebat tapi dalam menipu masyarakat Indonesia. Jadi bukan hebat dalam konotasi yang positif ya. Kalau menurut saya orangnya ambisius, sudah menghalalkan apapun cara, gitu. Kalau saya lihat, kalau katanya A ya harus A, nggak bisa dibantah-bantah itu. Saya pernah dari Jakarta diutus pulang ke Palembang ini cuma untuk jemput simpanannya itu. Padahal sudah 3 bulan saya nggak ketemu istri saya. Saya gedor-gedor itu rumah, saya gedor-gedor, hampir ada 15 menit nggak dibuka-buka. Dia pernah ribut itu sama siapa? Ribut lah, kayak berantem lah kayak itu ya kan. Saya disuruh terbang dari Jakarta ke Palembang, suruh jemput itu. Si perempuan itu. Saya sudah gedor-gedor, nggak dibuka-buka. Saya telepon, "Dok, kayak mana ini? Matikan lampunya, biar AC-nya dia kepanasan," katanya. Sedangkan di depan rumah itu ada orang renovasi rumah. Saya kan kelihatan orang, Dok. Nah, saya kan malu kan. Lebih dari 15 menit saya gedor-gedor. Jadi saya pulang, saya jumpain anak istri saya. Itu nggak jauh dari tempat kosannya si perempuan pada itu. saat itu Pak Afrizal masih ada di Palembang keluarganya? Masih. Oke, belum balik kemudian. Belum. Jadi saya jumpain lah ya, saya rindu juga sama istri dan anak saya. 3 bulan nggak ketemu. Iya. Sedangkan dia ada setiap hari harus ditemani perempuan. Nah itu. Jadi saya jumpain, saya dimaki-maki saya. Dimaki-maki saya. Kamu itu apa? Pekerjaan kamu kayak gitu, saya dimaki-maki. Jadi besoknya setelah saya berhasil si perempuan ini pun mau diajak ke Jakarta, besoknya saya dipanggil, saya disidang. Kamu itu sebenarnya mau kerja apa enggak? Kalau enggak mau kerja sudah berhenti aja. Berhentikan saya, kata saya. Saat ini juga saya berhenti, saya bilang. Saya siap berhenti. Saya bilang kayak itu. Dia habis ketemu sama orang salah satu stasiun TV waktu itu, yang mau acara apa itu. Berhentikan saya saat ini juga, saya bilang. Saya siap berhenti, saya bilang. Ya kan, masa saya mau jumpa istri saya sama anak saya pun nggak boleh dong. Dengerin ya guys ya, tuh. Jadi buat kalian yang masih muji-muji dia dengerin betapa zolimnya DRL ini. Dan sekarang sudah saatnya terbuka, ya. Oke. Terus apalagi yang mungkin Pak Afrizal ingin masyarakat ketahui lah semuanya. Apalagi nih hal-hal cerita apa yang selama ini Bapak. Yang jelas Dokter ingatin ya, Pak Afrizal ini saksi mata ya bahwa apa tadi rambutnya DRL itu sebenarnya unik ya, rambutnya dia botak. Jadi apa yang dia jual itu semua produknya hoax ya, Dokter bilang ya, karena dia sendiri tidak bisa menumbuhkan rambutnya dia sendiri. Oke. Terus yang relabeling ya, itu jelas saat ini kasusnya sudah masuk ke PMJ, sudah naik sidik, dan kemungkinan dalam waktu dekat juga beliau akan jadi
tersangka seperti itu. Ya. Terus apalagi mungkin untuk masyarakat Indonesia pesan-pesannya apa? Untuk masyarakat Indonesia, ya pesan-pesannya jangan mudah tertipu, jangan mudah percaya dengan framing yang dibentuk seindah mungkin, sebaik mungkin di mata masyarakat. Saya hampir 2 tahun di dokter itu, daerah itu, pinter membuat framing. Pandai memutarbalikkan fakta, Iya. pandai memframing, seperti yang Doki makanya sempat sangat membenci yang namanya Karhut pada saat itu. Jadi Doki itu sempat kecewa dengan Karhut, ikut-ikutan. Jadi pada saat itu kenapa kok Karhut kok beda ya? Kok kasus yang pada saat itu diseret-seret, ya? Dia tadi ada yang. Jadi pada saat itu bagaimana ceritanya kasus yang dia itu diseret-seret oleh PMJ? Itu gimana ceritanya? Pada saat itu ada. Coba diceritakan seperti apa. Jadi kan kesannya kan di sini PMJ itu yang melakukan tindakan kekerasan, cara-cara seperti itu. Framingnya terbentuk kan seperti itu. Iya. Nah, Pak Rizal pada saat itu ada di situ. Ada, Pak. Bagaimana kisah aslinya? Silakan. Itu sebelum terjadi itu, Dok, saya masih ingat kejadian hari Rabu. Si Han ini yang punya, Pak, kita apa aja, kita retas aja kata dia. Oh, sih harus berbicara seperti itu. Iya, bisa itu katanya. Katanya kan itu kan terhubung sama Facebook dan macam kan, bisa nanti kita apa di Facebook kita kasih tahu bahwasannya si Daryl ini sekarang pakai apa akun yang ini, ya itulah kan. Oke, jadi saya sudah bilang termasuk illegal akses, jadi yang sudah menjadi standar kita namanya Doki ini. Akunnya Doki sudah disita oleh pihak Polres Jakarta Selatan. Ya, sebenarnya kalau Doki mau, Doki akan dapat dengan mudah masuk ke akun itu. Tapi kalau Doki taat pada akun, oke, sudah disita, ya udah Doki akan melakukan respon dengan cara yang lain, dengan mengundang teman-teman yang dari media nasional. Ya, bahkan jauh lebih dahsyat efeknya nanti. Ya, terus silakan. Jadi saya dong masih saran, mohon maaf Dok, saya bilang jangan Dok, nanti tambah menjadi masalah. Saya bilang enggak gitu kan. Karena di dalam mobil kan, pulang itu ngobrolan di dalam mobil, iya. Gimana? Mobil Jakarta atau di sini? Di Palembang. Oh, Palembang, ya. Oke, terus? Jangan Dok, nanti tambah lagi masalah. Saya bilang kan, masalah satu belum selesai, nanti tambah masalah lagi. Saya bilang nggak apa-apa itu, kata dia ya kan. Berarti persetujuan berdua ini antara Ya Hans iya, dan RR. ya iya. Gitu. Bukan atas Hans sendiri, enggak ya? Enggak. Jadi setelah itu, kejadian berapa hari, saya masih di rumah kontrakan saya di sini kan. Oke. Nah, di situ saya di WA, ditelepon sama sopirnya. Oke. Sopirnya yang di sini kan. Kak, cepet datang ke rumah dokter katanya. Ada apa cepet? Memang saya sudah mau berangkat, tapi saya karena mungkin ada masalah itu disuruh cepet kan. Betul. Jadi saya cepet datang. Saya lihat di situ sudah banyak polisi rupanya. Betul. Jadi saya dipisahkan sama polisi kan. Saya ditanya, kamu siapanya? Saya aspirnya, saya bilang. Sudah, kamu di sini katanya, jangan ikut-ikut, kata dia kan, kata polisi kan pada saat itu kan. Jadi karena Daryl ini pada saat itu masih bos saya kerja, jadi polisi naik, saya pun ikut naik kan. Yang lucunya pada saat itu sudah mau ditangkap, bisa-bisanya disetting lagi, biar mau masuk kamar, mau kencing dulu. Ya polisi mungkin sudah baca gelagat dia, memang orang ini pinter memframing. Tuh, gas. Mau ditangkap polisi pun pinter dia. Udah biar di kamar, maksudnya mau dikunci di kamar kan. Nah itu biar apa? Bisa mau ditangkap polisi pun briefing dulu. Nah, jadi ditangkap polisi briefing. Ya, jadi masyarakat Indonesia harus cerdas. Aduh ya, Iya betul dong. Saya ini yang saya bilang ini, saya lihat, saya dengar, dan saya berani bersumpah. Jadi bukan yang namanya dari PMJ ini menarik dia menyeret. Enggak. Itu enggak ya, ceritanya enggak seperti itu. Ya karena dia ngeyel, memang ngeyel. Nah, kalau saya kemarin ditangkap polisi, saya kooperatif. Walaupun saya tidak merasa saya ditipu, saya tidak pernah terima surat, saya tidak pernah ada panggilan, saya hadapin. Saya enggak ngeyel kayak si DRL. Iya. Nah, saya hadapin. Betul. Jadi semuanya itu serba disetting untuk menjadi konten. Betul dong. Konten yang akan menimbulkan simpati masyarakat. Iya. Oke itu. Oke. Jadi
Tapi sekarang sudah semakin cerdas sih masyarakat. Terus tahu nggak soal yang masalah ternak bujur-bujur itu? Tahu saya dulu. Nggak tahu ya. Nah, kalau ini memang ada agensinya Pak Azizan. Kalau tentang itu saya belum tahu, tapi kalau dulu saya tahu waktu dia mau ikut Shopee World, itu disuruh pokoknya kalau enggak ya dimarahin, pokoknya harus gitu aja. Kayak misalnya kita sebut apa fake viewer, fake buyer kayak begitu supaya tembus itu rekor-rekor gitu tahu nggak? Kalau yang itu yang tahu saya itulah dok, pokoknya karyawan yang waktu Shopee itu yang dia mau dapat buat itu, itu harus itu. Tapi nggak menang juga, nggak dapat nomor 1. Oke ya. Oke, di sini ada tim wartawan yang pengen nanya sesuatu. Apa mungkin? Ada yang mau ditambahkan, mau tanya-tanya wartawannya di sini? Ada? Nggak ada? Alasan dia mengoplos apa sih? Body lotion itu sebenarnya alasannya apa? Kalau alasannya saya kurang tahu, ya Mbak. Tapi yang saya tahu, saya lihat dengan mata kepala saya, memang dia yang ngoplos. Saya niatnya apa saya tidak tahu. Yang saya tahu pada saat itu menggelar perkara di Barreskrim. Jadi supaya mungkin kalau dugaan asumsi adoptif kan memang ini dugaan ya, memang untuk mengalihkan berita saja supaya lebih menjelekkan nama brand hewan tersebut. Mungkin arahnya di situ. Ya, oke. Pak Afrizal sendiri di Dokter di RL sebagai apa Pak? Maksudnya jabatannya sebagai apa sampai dipercaya? Serba bisa katanya tadi dia bilang dia sebagai asisten sebagai apa? Saya di situ pada saat itu saya kan sebagai apa ya? Saya di situ ya sebagai penawar pribadi, sebagai asisten pribadi saya di situ. Masih ada itu apanya itu? Nemtek saya yang kerja masih ada itu. Pokoknya ya kemana dia saya ikut. Yang kasus Malina tahu nggak itu? Saya nggak kerja lagi dok. Oh, yang kasus kemarin kan sudah berhenti kan? Ya. Dan di Padang saya, ya di Padang ya kan dok. Tapi tapi saya dengar kabarnya, tapi saya nggak mau ikut itu lagi karena saya memang sudah bekerja ya kan dok. Saya biarkan. Jadi beda case ya. Itu pada saat itu kasus Padang beliaunya sudah resign, sudah berhenti. Jadi orang kepercayaannya di RL sendiri. Iya, ya pada saat itu saya ya Mbak, pokoknya kemana dia saya ikut, pokoknya saya itu nggak masuk ke kamar tidur dia ya lah, gitu. Ya, tapi nanti kamar tidurnya sudah dia tidur sama apa ya saya juga yang pernah disuruh bersihin. Nah itu, nah cobalah. Kalau misalnya memiliki hubungan dengan wanita lain itu berapa wanita yang Pak Afrizal tahu? Kalau yang saya tahu aja 1, 2, 3, ada 4 orang. 4 wanita. Yang saya sering saya lihat 4 wanita. nah, itu yang wanita, ya itu yang bisa continue, bisa berganti-gantian. Digauli terus. Ya saya masalah digaulin atau tidak digaulin saya tidak tahu kan, itu kan di dalam kamar kan. Nah, yang pastinya ya kalau laki-laki sama perempuan di dalam kamar ngapain aja ya kan gitu kan. Nah, ini saya rasa pun istrinya pun sebenarnya istrinya tahu. Tapi ya istrinya mungkin sudah nggak open lagi, mungkin udah mati rasa mungkin ya. Jadi ya seolah-olah nggak tahu. Saya terakhir berhenti riset, saya pernah ditelepon sama istrinya. Saya pernah ditelepon Pak. Ditelepon. Siapa ini kan? Tapi saya tahu sebenarnya itu nomor siapa, tapi nggak saya angkat. 2 kali baru saya angkat. Ini siapa? Saya bilang itu. Oh ini dokter ini katanya. Ada apa dok? Saya bilang. Tanya saya kan. Di mana kamu Rizal? Saya bilang di Medan. Saya bilang. Dia nanya pada saat itu, Rizal apa betul? Ini yang apa perempuan ini? Saya bilang dok, hati seorang istri itu lebih peka daripada seorang kacung, pada seorang pesuruh. Saya bilang begitu. Saya bilang, nanya lah ini ya. Saya bilang lah, urusan yang sering diupload itu memang benar dok. Itulah yang sering dibawa sama suaminya. Saya bilang gitu. Berarti benar dia beli rumah sendiri benar ya? Ya betul loh, orang yang pakai rekening saya kok DP pertamanya 50 juta. Saya yang suruh nyari, Rizal cari dulu rumah di sekitaran sini, dekat-dekat sini. Untuk wanita-wanita itu? Ya untuk adalah perempuan kesayangan dia lah Pak. Dia punya saya.
Nah, itu kalau marah berantem, wah, bocilnya minta ampun. Itu. Pak Rizal kan Pak Rizal kepercayaannya dia, tapi bisa dijeblosin ke penjara, ada rasa kekecewaan atau sakit hati yang dalam gitu Pak. Ya kalau kecewa ada. Saya kira setelah saya menandatangani surat pernyataan, nah saya disuruh ada surat. Nah ini mungkin agak bingung nih, jadi gini ceritanya guys. Jadi di tahun 2000, nanti kalau nggak salah dokter Dita ini ya, Iya dong. ya. Jadi tahun 2022 itu beliau resign, ya, dan beliau itu memang chat, ya, bahwa meminta uang tutup mulut karena beliau itu tahu soal pengoplosan body lotion Helwa tersebut. Ya, betul. Betul ya, iya betul. Jadi akhirnya karena ketakutan DRL, oke ya sudah dikasih lah guys. Tahu nggak jumlah uang tutup mulutnya berapa? Berapa? 2 juta. 2 juta doang guys. Cuma 2 juta uang tutup mulut. Oke. Jadi gimana Pak? Setelah dikasih 2 juta apa yang dia minta? Saya kan setelah dikasih 2 juta ya saya bilang tidak, kalau memang ini yang dikasih Marti, harga diri dokter itu lebih murah daripada uang. Saya bilang kayak gitu memang di WA. Saya WA kayak gitu dong memang. Udah. Terakhir saya bilang keluarkan hak-hak saya selama saya kerja. Saya bilang uang gaji saya yang terakhir, bulan terakhir kan itu saya ingat. Pokoknya baru pulang dari Singapura itu saya berhenti kerja. Keluarkan hak saya karena belum keluarkan gaji saya kan. Keluarkan hak cuti saya kayak lo saya Jadi bilang. harusnya halnya lebih dari 2 juta dong. Ya itu uang perasaan 2 juta itu uang tutup mulut itu dong. Nah, terakhir dikeluarkanlah hak saya, dikeluarkan sama orang HRD, mengantarkan secara langsung tunai. Nah, Tunai ya, gitu. menyerahkan secara langsung tunai di sebuah masjid lah, di dekat rumah kos saya waktu itu kan, rumah sewa saya kan, nah, situ. Nah, sekalian dibawakan surat perjanjian di atas materai, bahwasannya kalau untuk ini menyebar, kamu saya apa polisi. Nah, di situ saya sadar, saya kan sudah menandatangani di atas materai, saya meyakini bahwasanya saya tidak akan menyebarkan itu. Sampai saya ditangkap polisi kemarin, saya tidak pernah menyebarkan foto itu, dong. Betul ya guys ya. Foto wanita lain. Yang foto-foto itu tidak satu pun tidak pernah saya sebar. Ya ke media. Nah itu. Kita kasih ke media bahwa memang dokter mendapatkan bukti-bukti tersebut bukan dari Pak Afrizal. Nah, masyarakat dengar, ya. Masyarakat lihat Bukan dari Pak Afrizal. Dengan dokter bukan saya. Betul. Jadi bukan dari Pak Afrizal, tapi dari pihak-pihak lain juga yang saat ini juga sudah tidak bekerja dengan daerah. Jadi dokter memang melihat musuhnya daerah ini sebenarnya cukup banyak. Karena mungkin beliau terlalu dolim ya ke orang-orang. Sekarang saatnya untuk menuai semua. Dokter, mungkin di sini ada ibu atau bapaknya Afrizal mungkin di sini. Oh saudara semua. Nggak apa-apa satu di itu. Boleh. Ini kayaknya mau Ada nangis yang ibu mau nanya kayaknya. juga. Gimana kronologisnya ketika jalan menyebutkan nama dokter? Sorry. Agak geser ke sini, Pak. Pak Afrizalnya mungkin biar ada. Ya pada saat saya dipaksa untuk menyebutkan dokter ke kameranya, pada saat itu kan saya sedang menjadi kesaksian, saya sedang menjadi tahanan. Saat itu saya diintimidasi walaupun bukan secara fisik. Di situ ada pengacaranya, ada Cihan, ada pemeriksaan polisian. Saya bilang, sudah kamu akuin aja nih kata dia. Kalau enggak, istrimu bisa terseret, bisa dijebloskan juga dalam penjara. Pada saat itu saya bilang, ya pada saat itu saya sebagai pesakitan, sebagai tahanan, saya juga takut pada saat itu. Nah, makanya saya pada saat itu saya bilang sama Sihan sebelum buat itu video menyebutkan nama dokter, saya bilang nanti tambah menjadi masalah, udah kamu mau dibantu nggak, kamu mau dibebasin nggak, kamu buat ini nanti dibantu biar bebas gitu. Maka terjadilah video tersebut.
Video itu dibuat di ruangan kepolisian, di ruangan Pidum. Dengan leluasan mereka Ya, jadi di sini mereka melakukan hal-hal ini tanpa diketahui oleh Bapak Kapolres. Jadi, pada saat beliau tahu itu, beliau sangat kecewa karena kisahnya yang diceritakan dengan Pak Hakim sangat berbeda. Jadi di sini beliau Doki selalu kepada Pak Haryo, Doki apresiasi yang luar biasa. Beliau Pak Haryo ini melihat dengan detail seperti apa kasusnya. Akhirnya beliau cukup kecewa dengan DRL dan kecewa juga dengan oknum-oknum yang ada di Polres Palu. Ada apa? Jadi akhirnya dengan keputusan beliau menandatangani surat penundaan penahanan. Mungkin Bapak bisa menyampaikan terima kasih kepada Kapolres. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini Muhammad Rizal mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Polisi Kombes Komisaris Besar Polisi Pak Haryo atas keadilan kebaikan hatinya yang telah memberikan saya penambahan penahanan. Terima kasih Bapak yang sudah berlaku adil pada masyarakat kecil. Sekali lagi terima kasih Bapak Haryo. Jadi di sini Dokter pesan luar biasa bahwa memang sebenarnya Pak Haryo ini adalah sosok aparat penegak hukum yang benar-benar anti intervensi, yang tidak bisa disuap oleh siapapun termasuk DRL. Jadi jangan kira DRL itu bisa bilang gampang, Komisi 5 dikasih uang semuanya selesai. Ya, Pak Haryo adalah polisi yang tegak lurus. Ya, jadi kita doain bareng-bareng untuk Pak Haryo sebagai juga selalu tetap berjalan ya di insya Allah, karena beliau cukup kecewa dan memaksa karena ada oknum-oknum di bawahnya yang melakukan tindakan seperti itu. Oke? Mungkin saudaranya Ibu mungkin bicara gimana sekarang Pak Rizal ini kondisinya seperti ini, sedihnya bagaimana. Terus tadi saya sempat melihat kayak berkaca-kaca gitu. Kenapa terharu bisa sampai hampir menangis? Kenapa? Mungkin Pertama kali kami dapat kabar adik saya ditahan di Polres Palembang. karena Ibu nangisnya Bu. Sembahyang berbuat kesalahan apa dia? Apalagi setelah tahu dan menangkapnya DRL. Sampai hari Minggu pagi kami ke sana lihat saya kondisinya sangat Keluarnya Bu. Insya Allah ya. Insya Allah. memang ada rasa ketakutan kami dengan dokter Richard ini karena dia itu orang yang menghalalkan segala cara, sedangkan saya sendiri pernah kerja tadi di perusahaan dokter Richard ini di perusahaan TNT hampir 1 tahun. Jadi saya sedikit banyak tahu karakter dokter Richard gimana orangnya. Kami merasakan dia orang kecil, mungkin kalau seandainya tidak ada dokter, entah bagaimana keadaan tadi saya sekarang ini dengan mendengar cerita dia dan selama dia datangkan apa yang dia terima. Terima kasih dokter. Terima kasih. Ibu ngerasa tersangka Ibu nggak sih Bu? Sebagai orang kecil gitu, adiknya diperlakukan seperti ini. Saya merasa terzolimi. Hmm. Apalagi kan tahu kan kesalahan adik saya itu apa. Hmm. Kesalahan si Richard itu sendiri apa. Ini ibaratnya kan adiknya ini kan ibaratnya terkunci status hukum gitu ya, kayak masih kayak ngeganjel gak sih di hati, Asli, deg-degan, pasti stres, sedih. pasti ada rasa takut masih.
saya hanya meminta perlindungan terutama pada penegak hukum untuk kasus saya selanjutnya bagaimana? Ini kedatangan dokter ini kira-kira kayak kedatangan malaikat nggak sih buat keluarga kalian? Pertama-kali memperoleh dokter bilang ada yang tahu alamatnya Pak Rizal. Saya langsung kejaga lagi. Saya bilang saya saudaranya. Saya foto baju yang menonton jam tempe dicat. Saya foto, saya bilang ini nomor telepon istrinya, nomor telepon saudaranya. Lalu ikut cepat tanggap, langsung dia nanti saya sampaikan sama dokter. Kalau seandainya juga nggak direspon, hari juga nggak tahu gimana kelanjutannya. Mungkin hari saya ini sudah dari bangkai mungkin di dalam saya itu. Karena uang dokter Richard tadi. Ibu mau ucapin terima kasih nggak ke dokter yang ini langsung ketemu ada di depan kamera, coba mungkin. Kami dua orang menganggap Sorry. sebagai penyelamat terutama buat adik kami. Mungkin bisa cumpinya dokter tanda terima kasih ya. Insya Allah enggak. Pak Haryo insya Allah sudah akan membackup. Pak Haryo ini orang yang cerdas. Dia nggak bisa dibayar, nggak bisa dijual. Oleh uangnya begitu banyaknya ada, habis uang, ya. Jadi dokter tahu dari awal resikonya dokter itu akunnya akan dokter tahu. Dia akan menghentikan perjuangan dokter, membuka mulutnya dokter dengan akun dokter yang sudah 3 juta lebih. Ya, karena dia takut dokter akan membongkar ini semua. Ya, tapi ingat mentalnya dokter itu bukan mental seperti kamu DFF. Ya, berani menggunakan tangan orang, mulut orang. Ya, di sini dokter tidak akan mundur. Ya, dokter itu ada di pihak masyarakat. Masyarakat selama ini mungkin dokter juga, ya, yang melawan kamu adalah masyarakat yang nggak punya uang tapi mereka hanya bisa menyuarakan kebenaran. Tapi mereka nggak punya apa. Sekarang ada saat dokter sudah bilang dokter akan melakukan genderang perang, akan menabung genderang perang, dan sejak itu dokter komit, ya, dokter akan berkata benar dan dokter juga punya bukti. Ya. Jadi nggak ada di sini yang namanya kamu merasa berkuasa atas diri. Bapak Rizal mungkin mau ketemu langsung dokter, ada teman-teman media juga mungkin mau mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Tadi kan Kang Kakak udah, coba mungkin langsung di depan dokter ucapkan terima kasih. Coba mungkin. Ya di sini dok, saya di depan masyarakat Indonesia, saya di sini mau menyampaikan permintaan maaf yang sebesar-besarnya atas video yang telah dibuat oleh Sihan atas permintaan DRL itu. Saya di sini mengucapkan maaf beribu-ribu kali maaf dok. Dan saya di sini mengucapkan terima kasih banyak atas bantuan dokter yang telah membantu saya dok. Mungkin ini Masya Allah menurunkan COVID sebagai malaikat penyelamat bagi saya. Sama-sama dokter juga. Dokter mungkin bagaimana melihat tadi tangisan sang kakak dari Al-Rizal jatuh ke pipinya, tersentuhkan hati dokter, tersakiti kan mungkin turut merasakan sakitnya keluarga ini saat ini. Mungkin bisa ceritakan. Dan mungkin teman-teman juga nggak bisa melihat bagaimana saudara-saudara dari yang lain ya di sini yang melihat dokter nanti ini DRL itu manusia iblis atau apa ya, benar-benar nggak punya hati mungkin karena terlalu banyak makan uang haram yang dikatakan terlalu banyak makan uang haram, uang hasil dari menipu masyarakat Indonesia sehingga hatinya benar-benar mati ya. Tapi dokter tidak akan menolak dan dokter mohon kalian ini adalah orang-orang yang terdolimi dan doa orang terdolimi itu langsung diterima oleh Allah tanpa kata.
Jadi di sini Domi mohon dengan sangat kalian untuk selalu meletakkan nama Domi di setiap doa-doa kalian. Amin. Allah. Karena itu sebenarnya perjuangan yang sangat berat, guys. Perjuangannya Domi itu sampai begini. Tapi Domi melihat, ya Allah, ini adalah maaf dan bukan Domi. Ya nggak mungkin itu ceritakan seperti apa perjuangannya, seperti apa kita yang sudah begitu dahsyatnya sampai akhirnya pada saat akunnya Domi ditahan oleh pihak kepolisian Jakarta Selatan, itu Domi cukup kaget karena ada satu handphone yang tidak terkait apapun itu pun disita. Dan handphone itu adalah handphone pemberian dari Willy Salim. Ya, Domi mohon maaf kalau dia Willy Salim saat ini handphone kamu ada di Polres Jakarta Selatan. Tidak terkait apapun dengan kasus ini pun handphone kamu itu disita oleh pihak Polres Jakarta Selatan. Oleh Pak Albino, Domi sebenarnya sangat kecewa dengan Bapak ya, karena handphone itu tidak terkait apapun. Tetapi pada saat itu Domi mendengar ada telepon dan bla-bla-blanya, Domi sempat mendengar ada instruksi telepon tersebut, dan Domi nanti pun akan mungkin akan menindaklanjuti tentang ini. Jadi luar biasa guys, karena memang apa yang dikatakan Bang Didi Corbuzier, seorang DRL ini tuh belum ya, tapi Domi akan melawan itu. Ya, tidak ada yang namanya kebal hukum yang salah atau salah. Bahkan Domi juga berkata, Pak Haryo, apabila memang Pak Afrizal itu sedang ada Pak Afrizal salah, silahkan dihukum, tapi sesuai dengan kesalahannya. Ya, jangan mengada-ngada. Dan begitu pun dengan Domi, handphonenya Domi yang nggak ada sangkut pautnya, ya disita di jam 2 pagi, ya tiba-tiba di paginya sekitar jam 7 jam 8 seorang DRL bisa menaruhkan status yang mendapatkan iPhone-nya. Dapat dari mana kamu dapat info? Info tersebut adalah info yang rahasia. Berarti kamu ada orang dalam Jakarta Selatan. Sampai seperti itu. Tapi Domi akan menyerah, guys. Karena mereka ini yang punya banget Domi. Ya. Karena kalau Domi berdiri sendiri udah jatuh. Tapi kalau mereka orang-orang yang sudah disakiti, dizolimi oleh daerah, mereka lah penyemangat Domi. Ya. Gitu. Jadi teman-teman juga jadi teman-teman juga yang ada ini mungkin buat kakaknya Pak Abdul atau Halil, mungkin ada yang kasih pesan pedes nggak buat dokter Katolik dengan keadaan seperti ini? Mungkin kamu jangan lihat saya sekarang lagi terpuruk, lagi hancur gini. Ada mau sampaikan pesan nggak buat dokter Katolik, buat dari sang kakak sama Pak Abdul mungkin? Oke. Pesan pedes sama lokal mungkin pesan pedes. Dari saya cuma hanya menyampaikan, silakan kalau dia mau menyangkal kebenaran yang saya ungkap. Tapi di sini katanya dia sekarang sudah menjadi seorang muslim. Saya berani bersumpah demi Allah, saya siap bermuhabalah, bersumpah. Saya cari laknat siapa yang benar dan siapa yang salah. Nah, berani nggak sekarang dia menerima bersumpah muhabalah? Nah, mau melihatkan siapa yang benar dan siapa yang salah. Mungkin itu saja Pak dari saya. Kalau memang Buat kakaknya Pak Abdul, mungkin buat pesan buat dokter Katolik yang dia nonton. Berhentilah menzalimi orang yang nggak punya, karena uang itu bukan segala-galanya. Kami mempunyai Allah yang berkuasa. ya. Jadi Allah itu maha kuasa dan punya segalanya. Kamu di atas saat ini bukan hal yang mustahil. Dalam waktu dekat kamu akan terpuruk
masyarakat Indonesia, terutama yang mayoritas muslim, ya kita bersatu padu, ya kita bersatu padu blacklist semua produk dari DRL, ya karena dia paling takut satu dan dia takutkan adalah ya, jadi masih banyak penjual-penjual skincare yang amanah, belilah dari owner-owner skincare yang amanah dan tidak pernah mendolimi masyarakat kecil, tidak pernah menipu warga. Oke, Mbak Desi yakin ya di semakin apa juga mungkin videonya juga kemarin sempat dipanggil oleh PNJ. Jadi guys, untuk adiknya juga sudah sempat dipanggil ke PNJ dan beliau pun mengakui bahwa memang DRL ini juga sudah melakukan sudah cukup. Oke, mungkin Pak Afiza mungkin bisa mengucapkan apa kepada masyarakat terima kasih yang sudah menonton. Untuk masyarakat Indonesia, saya di sini mengucapkan terima kasih banyak atas support dan dukungannya atas peristiwa yang saya alami. Mudah-mudahan kebenaran tetap menjadi kebenaran dan batil akan hancur. Mudah-mudahan ya, masyarakat Indonesia yang menonton lalu sehat dan lalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Guys, kami untuk mengucapkan terima kasih yang luar biasa kepada teman-teman semua, masyarakat Indonesia semua. Terus juga mohon Pak Afrizal diberikan keselamatan karena saat ini kondisinya Pak Afrizal juga mungkin akan sedikit resiko sama seperti Doktis yang begitu banyak ancaman dan teror yang mungkin Doktis ini tidak akan pernah mau berbagi ke teman-teman karena Doktis nggak mau bikin kalian mikir. Jadi terlihat selalu Doktis itu kuat, tidak ada tekanan, sebenarnya tekanannya banyak, terornya banyak banget ya. Tapi Doktis biarkan itu menjadi amal jariah Doktis juga, jadi begitu juga dengan Pak Afrizal. Amin dok. Pasti akan banyak serangan nanti, terutama karena kita tahu DRL ini kan memiliki link yang luar biasa, tapi tetap kita yang bahkan seorang Verdi Sambo pun akhirnya juga tumbang.